Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Akbar Johan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai data kumulatif volume angkutan kereta barang di awal pandemi. Kita kemudian bandingkan dengan apa yang terjadi di periode yang sama di tahun 2019. Dari periode Januari hingga Mei tahun 2019, untuk ini kita kemudian bandingkan dengan apa yang terjadi di periode yang sama di tahun 2019. Dari periode Januari hingga Mei tahun 2019, untuk volume angkutan kereta barang mencapai 20,48 juta ton. Sementara pada saat awal pandemi di Januari hingga Mei 2020, untuk volume angkutan kereta barang menurun menjadi 20,3 juta ton. Dan berikutnya adalah mengenai data kumulatif volume angkutan kapal barang di awal pandemi, dan tentu saja masih kemudian kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Dari Januari hingga Mei 2019, untuk volume angkutan kapal barang sebanyak 120,62 juta ton. Tapi kemudian yang cukup menarik, untuk volume angkutan kapal barang di awal pandemi di tahun 2020, periode Januari hingga Mei 2020, meningkat sebanyak 121,19 juta ton. Dan berikutnya adalah ini mengenai daya saing logistik negara-negara di ASEAN. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi, yang paling kemudian dinilai paling baik adalah Singapura ya, dan negara-negara lainnya mengikuti, seperti ada Thailand, kemudian juga Malaysia dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Akbar Johan. Dan tentu saja ini masih bicara mengenai bagaimana sebetulnya dinamika sektor logistik dan pengetatan serta pelarangan mudik. Dan tadi sempat disampaikan bahwa sektor logistik menjadi sektor yang secara kinerja ini paling moncer lah pada saat memasuki pandemi COVID-19. Bicara mengenai dukungan Pak Akbar yang kemudian dirasakan sangat-sangat signifikan oleh teman-teman di sektor logistik. Karena sebagaimana kita tahu, sektor logistik menjadi sektor yang juga diprioritaskan, tidak ada pembatasan-pembatasan. Karena distribusi barang pada saat masuk pandemi ini sangat-sangat penting dan juga diprioritaskan oleh pemerintah. Seperti apa gambarannya Pak Akbar? Ya, sebenarnya sejak dari 2020, dukungan pemerintah dengan ditandatanganinya instruksi Presiden nomor 05 2020 mengenai National Logistic Ecosystem atau NLE. Ini sebenarnya momentum emas bagi para pengusaha logistik beserta pengusaha e-commerce ya. Bagaimana melakukan transformasi digital secara keseluruhan, secara total, karena pemerintah pun merasakan bagaimana manfaat dan dampak ekonominya di saat landscape bisnis ini berubah pada saat pandemi COVID-19 menyerang secara global, ya, sehingga landscape bisnis, terutama logistik, ini sangat diuntungkan. Tapi balik lagi kepada para pengusahanya, bagaimana kejelian ya dalam menangkap dan mempersiapkan proses digitalisasi dalam proses bisnis logistiknya itu sendiri, Mas Vicky. Ya, apakah percepatan penyesuaian bisnis ini terjadi secara merata untuk seluruh segmen dari logistik di Indonesia, Pak Akbar? Memang kalau yang paling merasakan manfaatnya adalah logistik di sektor pengiriman cepat atau di sektor kurir, Mas Vicky ya. Jadi karena rata-rata pelayanan e-commerce ini membutuhkan pelayanan ekstra cepat ya. Nah, itu satu. Yang kedua, seperti di pelabuhan yang saya operasikan di Cigading atau di Cilegon ya. Pelabuhan saya ini adalah pelabuhan khusus dry port atau khusus bulk ya. Ini pada saat 2020 pun growth-nya juga menakjubkan ya. Growth-nya itu hampir 15% di tengah pandemi COVID. Nah, berbeda dengan pelabuhan yang menangani pelayanan kontainer. Ya, karena apa? Dampak COVID ini kan memberikan shortage daripada kontainer balik dari Cina.
sehingga ada dampak pada saat pelaksanaan baik itu impor apalagi ekspor. Terjadi kekurangan kontainer pada saat proses ingin melakukan pengapalan, Mas Vicky. Ya, ini memang memberikan dampak yang baik itu negatif maupun positif. Ya, masih terjadi memasuki musim Lebaran ini, Pak Akbar? Kelangkaan kontainer masih terjadi, tapi tidak separah daripada akhir 2020 ataupun semester kedua 2020, Mas Vicky. Baik, sudah berangsur-angsur pulih begitu ya? Sudah berangsur-angsur pulih. Baik, ya. Oke. Pak Akbar, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini karena kita harus jeda sejenak, dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.